Jadi pengurus no radio, jadi pengurus tanpa radio. Itu saya yakin mulai dari tingkat daerah, tingkat lokal sampai tingkat pusat ada. Kok bisa tingkat pusat ada? Silakan Anda pikirkan sendiri. Jadi Mas Div ini masuk akal. Mas Div, Yankee Charlie 5, Yankee Charlie. Dia Yankee Charlie-nya 2 kali. Gak tahu dia punya pikiran naik ke Bravo apa enggak gitu. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello buddy. Oke, jadi hari ini saya ingin bahas tentang polling atau jajak pendapat. Nah, saya bikin jajak pendapat di grup FB, di grup Orari. Nah, di FB itu ada beberapa grup Orari, Organisasi Amatir Radio Indonesia. Nah, tapi ini salah satu grup yang anggotanya cukup banyak. Nah, anggotanya ini mayoritas anggota Orari. Meskipun grup ini yang bikin bukan Orari Pusat. Nah, inisiatif teman yang membuat grup ini adalah tempat untuk berdiskusi, tempat untuk berbagi informasi, ya, informasi kegiatan, informasi apapun tentang amatir radio. Nah, kalau di luar itu ya enggak ya, karena memang ini grup Orari, jadi grup amatir radio, istilahnya grup amatir radio Indonesia. Nah, juga tempat untuk mengeluarkan aspirasi atau pendapat ya, juga untuk kritisi bahkan ya, termasuk saya sering kritisi itu boleh di media manapun, boleh di media sosial, media massa bahkan ya, kan banyak ya, si Profesor A kritisi tentang pemerintahan, tentang si B, dalam konteks kritisi tersebut dengan bahasa yang baik. Nah, dengan kalau kita menulis dengan tulisan, bahasa kan ada bahasa tulis, bahasa lisan. Nah, kalau bahasa tulis itu bahasa tulis yang dipahami maksud dan tujuannya. Jadi nggak syukur kita nulis akhirnya pemahaman yang salah. Nah, ini jadi merugikan diri sendiri karena akhirnya terjadi gugatan atau tuntutan dan sebagainya ya. Nah, makanya kita tetap harus memilih dan memilah kalimat dan kata-kata yang benar sesuai dengan apa yang akan kita tujukan, baik itu berupa sindiran ya kan, atau secara langsung. Oke, kembali ke polling. Nah, saya bikin polling di grup Orari ini, bunyinya begini. Nah, tolong diisi kawan, sebagai amatir radio Anda suka yang mana? Nah, suka semua gak apa-apa, silahkan klik. Jadi saya waktu itu bikin 5 pilihan. Dan itu boleh dipilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh dipilih semua, sebagian, atau mana yang suka. Karena ini pilihan ini tentang kegiatan amatir radio. Oh, saya bikin 6 kalau nggak salah. Saya bikin itu ya, kontes. Terus ada lagi yang DX phone. DX phone itu komunikasi jarak jauh dengan suara ya. Terus DX digital mode, dengan FT8 misalkan, jadi pakai sistem digital. DX dengan kode Morse, di CW mode atau CW, mode CW gitu ya, gampangnya ngomong kalau itu orang-orang biasa di mode-nya. Nah, setelah itu ngobrol di HF atau di high frequency seperti yang ada video saya lakukan, terus ngobrol di VHF atau di band 2 meter. Oke, nah saya bikin 6 itu. Teman-teman mulai milih. Nah, kenapa? Tujuannya dulu ya saya sebutkan. Kenapa kok saya bingung? Saya yakin itu pasti ada yang kurang karena masih ada eksperimen radio, ada dukungan komunikasi, dan tapi itu nanti. Nah, yang 6 itu saya bikin dengan harapan nanti teman-teman akan menambahkan yang dianggap kegiatan amatir radio baik nasional maupun internasional. Nah, ya sebenarnya idealnya yang internasional ya biar semua paham. Tapi nasional pun juga oke, karena memang itu terjadi dan kita lakukan. Nah, teman-teman memilih dan seperti dugaan saya benar, teman-teman bilang izin menambahkan pilihannya. Nah, pilihan kegiatannya karena realitanya itu terjadi di kegiatan amatir radio. Realitanya adalah kegiatan terjadi di kegiatan amatir radio yang identiknya juga Indonesia ini wajib menjadi anggota Orari sampai saat ini ya, sampai saat ini. Nggak tahu kalau peraturan menteri
berikutnya keluar sudah beda lagi. Nah, tujuan saya untuk membuat perbandingan, zaman dulu itu yang rame di sini. Kalau sekarang yang di sini sepi misalkan. Nah, contohnya gini, kontes dulu itu yang ikut cuma 100-150. Nah, sekarang banyak enggak. Nah, contohnya gitu. Nah, oke. Tujuannya begitu. Nanti akan kita bikin namanya polling itu kan untuk melihat. Nah, tapi realitanya yang 6 pilihan tadi itu akhirnya menjadi berapa ini? Sebentar. Menjadi kalau nggak salah itu 13 pilihan. Menjadi 13 pilihan. Dan pilihannya ini lucu. Ada yang sesuai dengan topik atau rasional ya, kita anggap sesuai dengan topik kegiatan amati radio. Ada yang memang terjadi di dunia komunikasi. Terus ada juga yang penambahannya itu ada yang memang terjadi dan berupa sindiran, jadi dia menambahkan itu untuk menyindir. Ada lagi juga tentang organisasinya. Nah, oke. Tambahannya apa saja tak baca dulu biar kita nanti saya baca dari awal. Seperti tadi saya katakan, ada polling itu ada. Nanti akan saya juga sebutkan komen-komennya teman-teman. Jadi komennya teman-teman itu nanti juga akan saya sebutkan. Ada dari kontes, terus di Exfun-nya ini tadi rame tapi sekarang kok hilang, mungkin ada kepencet ya. Eksperimen, nah ada tambahan eksperimen radio dan antena. DX dengan FDH sudah saya sebutkan tadi. Ngobrol gayeng di HF sudah saya sebutkan. Ngobrol gayeng di VHF atau 2 meter sudah saya sebutkan. Nah, ternyata ada lagi tambahan communication rescue. Nah, jadi komunikasi bencana. Nah, itu juga ada. Ini tambahan, bagus, memang ada itu realitanya. Ada lagi amatir satellite, maksudnya komunikasi satelit ya, atau APRS juga ada. Ini mungkin, nah ini amat komunikasi satelit mungkin ini maksudnya. Ini juga ada tambahan ya, itu memang sekarang lagi ramai. Terus ada lagi yang mencari dan menambah sahabat. Ya sebenarnya sih ini sudah pasti ya, kita di dunia amatir radio itu menambah sahabat, mencari sahabat pasti. Tapi ditulis nggak apa-apa, ternyata juga banyak yang isi. Terus folk hunting, kalau folk hunting jelas kan itu kegiatan amatir radio yang sudah mendunia juga. IOTA, SOTA, BOTAS. IOTA itu Island on the Air, jadi yang memancar di pulau. Terus SOTA, Summit on the Air, memancar di gunung. BOTA, Beach on the Air, jadi di pantai. Terus ada lagi POTA, Park on the Air, memancar di lahan yang luas. Park on the Air itu bukan hanya berarti parkiran ya. Oke. Terus ada di communication lagi ya, ini kedua belah. Nah, terus di X dengan Morse sudah saya sebutkan tadi. Dengar radio aja dan happy. Jadi ada lagi yang hobi monitor atau mendengarin radio, itu juga ada. Nah, cukup banyak. Ada 33 suara. Di X dengan mode phone, oh sudah ada itu tadi ya. Nah, ini sebenarnya cukup banyak tadi, tapi karena terpisah. Terus ada yang VoIP atau RoIP, yang IKSO, yang jadi voice internet protocol ya, sama RoIP, radio internet protocol. Nah, itu jadi kalau radio itu connect dengan internet, komunikasi. Nah, kalau voice itu yang langsung internet to internet ya mungkin. Tapi menggunakan call sign, menggunakan aplikasi misalkan Hemsphere. Ternyata juga ada peminatnya. Ini yang di sini ada 21, ini yang mewakili aja ya. Terus koleksi radio dan antena. Koleksi radio dan antena juga cukup banyak. Di sini perwakilan ada 16. Nah, anggotanya di sini ada berapa puluh ribu ya, tetapi yang mengisi ini cukup banyak. Dan saya lihat ada dari orang lama pun, termasuk Pak Debam. Pak Debam ini seniornya Orari Indonesia juga ya, karena sangat aktif dalam dukungan komunikasi, pengenalan tentang bagaimana melakukan dukungan komunikasi ketika bencana dan sebagainya. Ini YB0 KO ya, Yankee Bravo 0 Kilo Oscar, kalau nggak salah sekarang YB1 Kilo Oscar ya. Nah, Pak Dibam ya YB0 KO seingat saya. Oke,
Terus ada lagi koleksi vintage radio sejak remaja. Wah, ternyata itu juga ada 15 orang. Nah, terus ada lagi yang jual antena. Nah, itu kan itu tambahan. Jadi teman-teman kita ini lucu, lucu dan keren-keren. Jadi apapun yang di sini dianggap adalah kegiatan amatir radio. It's okay karena memang terjadi karena mereka kebetulan punya call sign, bukan kebetulan ya, memang mencari call sign, mendapatkan call sign dengan ujian dan sebagai amatir radio dan juga sebagai anggota orari. Kalau amatir radio di Indonesia saat ini harus sebagai anggota orari. Permennya belum keluar. Terus DMR, Charlie for Foxtrot Magic Star. Nah, ada juga yang DMR ya, ini dengan sistem internet juga kalau nggak salah ini ya, DMR ini connect. Nah, itu ada 10 suara bahkan. Ada lagi nih yang nggak kalah menarik, nggak tahu ini sindiran apa memang terjadi. Saya yakin ini memang terjadi, nggak mungkin yang ditulis di sini nggak terjadi. Seperti jual radio juga ada kan tadi, JPNR, jadi pengurus no radio. Maksudnya apa? Jadi jadi pengurus tanpa radio, maksudnya nggak punya komunikasi. Ini yang memprakarsa ini apa namanya, dia very active on the satellite communication, yang Cali pagi yang Cali Mas Dev ya. Ya karena mungkin ada yang terjadi seperti itu. Jadi Mas Dev ini nulis JPNR, jadi pengurus no radio, dan ada 9 suara di situ. Berarti kan bukan nulisnya enggak, ada yang milih. Terus ada lagi ini Om Jeffrey. Nah, ini ahli antena, dia juga menyediakan jasa untuk membuatkan antena teman-teman ya, bahkan antenanya cukup keren karena antennya YC0LOU ini Om Jeffrey ini dipakai salah satu amatir radio dari Malaysia itu. Wah, dia juga bagus sekali pancarannya itu 9 Whiskey itu Sierra Alpha Foxtrot ya. Nah, sekarang 9 Mike itu SAF. Nah, 9 Mike itu Sierra Alpha Foxtrot itu si Safri. Nah, itu pakai anten buatannya Om Jeffrey, itu 2 elemen tapi wah keren. Bagus sekali pancaran dan receive-nya. Nah, ini Om Jeffrey dia di Xphone 160, 80, 40, jadi di low band. Memang low band ini tantangannya berat karena antennya harus panjang. Kalau nggak gede. Nah, kalau pakai aluminium jadi gede panjang, kalau pakai kabel panjang banget. Nah, itu kalau 160 meter ya. Oke, sesuai dengan namanya. Oke, ada lagi yang signal doubling, iwa-iwa. Nah, kalau signal doubling ini saya nggak bisa komentar karena begini, suka nggak suka sesuatu yang dilarang oleh pemerintah ya memang tidak boleh kita lakukan. Saya bilang suka nggak suka. Loh, Pak Yusuf memang nggak suka. Loh, dulu saya pernah juga. Jujur aja saya pernah melakukan itu. Saya senang dulu. Tapi ketika sudah dilarang ya kita harus nurut. Jadi kuncinya itu aja. Kalau udah dilarang pemerintah nurut. Kalau nggak gitu kena tindakan nanti. Nah, masalah ditindak atau enggak itu urusan pemerintah kan gitu aja. Oke. Kembali lagi. Ada lagi yang signal doubling ini mewakili 8 suara karena mungkin yang kebetulan ada di grup ini. Terus pengurus organisasi, wah ada juga yang senang jadi pengurus organisasi, itu ada 7 diwakili 7 suara. Cari Green Stem dan Paypal. Ini yang nambahkan ini beli kadek baja atau YB9BU. Nggak tahu ini maksudnya untuk menyindir atau memang ditulis beneran ada keinginan di situ. Ini ada 6 suara, berarti kan ada peminatnya juga. Nah, ini yang lebih keren lagi, Mojok sama si Anu. Loh, Anu siapa maksudnya? Ini prakarsa dari Andika Uwi. Nah, nggak tahu di Andika Uwi punya pengalaman apa dia mojok sama si Anu. Tapi realitanya ketika dia isinya ada 5 suara yang mewakili, jadi ada yang setuju kan. Nah, cukup banyak. Oke, ada lagi yang amati radio. Nah, ini kalau amati radio ini memang kegiatannya ini cuma yang nulis saja terus belum ada yang milih karena memang itu. Ada lagi yang nulis jadi ketua organisasi. Nah, ditulis oleh Dedek Rahmat. Nah, menjadi ketua organisasi ini ternyata ada 4 suara, berarti kan memang ada realita yang terjadi.
Terus ada lagi amatir radio, amatir Android. Amatir Android itu saya maksudnya nggak ngerti ini eh, nyindir atau beneran, tapi saya yakin memang ada bukan amatir Android, amatir radio lah. Kalau amatir Android ya nggak ada ya kan. Nah, nggak ada amatir Android, nggak ada, yang ada amatir radio tapi komunikasi dengan Android antar temen ya nggak masalah, cuma komunikasi, mau pakai call center mau nggak kan ada masalah ya, kan sama aja tinggal ngobrol kan. Kalau di frekuensi menyebutkan call sign itu wajib, tapi kalau di Android mereka menyebutkan call sign ya nggak apa-apa, berarti kan mereka latihan, sedangkan itu tidak ada kewajiban untuk menyebutkan call sign kalau di Android loh ya. Jadi kita positive thinking aja, nggak usah jengkel. Nah, oke. Terus ada yang tentang regulasi radio nasional, internasional, dan operating prosedur. Oh tapi, nah jadi teman-teman ini lucu tapi juga keren-keren ya. Terus like-nya ada 132 like. Nah banyak yang komentar. Yang komentar itu juga macam-macam. Nah sebenarnya gimana ya? Jadi di sini ini kenapa kok saya bikin polling itu tadi atau jajak pendapat? Nah, saya ingin tahu apa yang terjadi itu, yang polling ini dengan realitanya, dengan yang ada di kegiatan komunikasi radio benar apa enggak. Ternyata saya sependapat polling ini menunjukkan kebenaran. Contoh, yang paling tertinggi adalah kontes. Benar sekali, karena ketika kontes 5 tahun yang lalu dengan sekarang saja sudah beda. Ya memang didukung dengan situasi pandemik juga ya. Jadi pandemik itu orang lebih banyak di rumah. Tapi maksud saya bukan itu. Maksud saya banyak yang memang tertarik untuk ikut kontes, untuk kompetisi. Kalau 4 tahun yang lalu itu peserta dari Indonesia murni mungkin cuma sekitar 200 lebih dikit, bahkan kadang 200 nggak nyampe. Kalau sekarang ini bisa sampai 400 bahkan 500. Saya bicara satu band saja, satu band itu 40 meter band kan. Kalau digabung dengan, kalau bolak-balik ke band lain kan jadi banyak. Satu band saja itu saya pernah kontes ikut band 40 meter itu sampai 300 sekian di band 40 ya. Nah sedangkan dulu itu nyampe 150, apalagi tahun 2007 2008 100 berapa itu udah bagus kan, itu sistemnya masih manual semua ya. Nah sekarang sampai 2 kali lipat, nah bahkan lebih, bisa sampai 400 gitu segala ya. Nah itu satu band loh ya, kalau kita bilang 2 band 3 band ya bisa 500 600 segala, karena kan ada yang double ngitungnya itu, kita sudah ngitung begitu. Oke. Yang kedua di expose dan eksperimen radio dan anten. Kenapa ini? Karena di expose-nya dihapus. Kalau nggak itu saya lihat ternyata kalau dulu itu orang di X itu cuma dikit, sekarang banyak banget. Jadi saya benar apa nggak benar, karena di expose ya, ini komunikasi dengan suara di X. Saya cek di band 20 15 yang paling banyak otomatis di band 40 ya. Nah itu yang teman-teman yang baru memulai, baik itu tingkat penegak, penggalang maupun siaga ya, yang dulu sudah pernah sekali sekarang sering, yang dulu sudah sering sekarang muncul lagi, dan yang dulu nggak pernah penegak siaga-siaga ini sekarang belajar untuk muncul lagi. Jadi banyak sekali di Xpun atau di X atau GSO bahkan ya, di X Communication. Nah itu yang terjadi. Nah kemudian ada lagi ngobrol gayeng di HF. Ngobrol gayeng di HF ini semakin meningkat. Kalau dulu 2007-2008 itu di 80 ya, karena memang untuk siaga bolehnya di 80. Setelah peraturan Menteri Permen nomor 33 ya, itu siaga boleh ke 40 meter. Nah akhirnya semakin ramai karena antenanya nggak terlalu panjang, karena paling panjang itu kan 160 180. Nah yang 40 meter ini dengan anten yang tidak begitu panjang, untuk komunikasi regional juga enak, atau komunikasi dalam negeri enak, jadi tambah semakin ramai. Nah
frekuensinya dulunya cuma 7.000 sampai 7.100, sekarang 7.000 sampai 7.200. Nah, oke. Terus VHF ini yang aneh. Ini malah mungkin karena malu atau gimana, bukan malu ya. Ngobrol gain di VHF ya, mungkin ngobrol gain di VHF itu ada dua, yang menggunakan call sign dan yang tidak ya, mungkin kadang. Jadi ini juga cukup banyak, ada 78 suara. Kalau yang ngobrol gain di HF tadi ada 91 suara. Kalau kontes ini sampai 261 suara. Jadi ini satu band aja sudah 261 lebih. Itu benar kan? Jadi sampai 300 bahkan. Nah, ini bayangkan. Jadi polling ini sangat sangat istimewa. Ternyata setelah ditambahkan banyak sekali kegiatan amatir radio yang bisa dilakukan teman-teman sebagai amatir radio Indonesia. Apalagi kita pada satu organisasi misalkan ya, itu lebih memudahkan karena ada communication and rescue. Jadi komunikasi radio dalam kondisi bencana itu juga perlu kita latih, perlu kita biasakan, baik itu untuk yang phone maupun yang mode lainnya atau mode, another mode ya. Nah, terus yang paling asik itu jelas ngobrol gayeng. Ngobrol gayeng itu tadi VHF maupun di HF, VCF atau ICF itu oke, karena ngobrol itu kan memang tujuannya untuk relax, tanya kabar, saling mendoakan, ngomong ngalor ngidul. Ngalor ngidul itu maksudnya ngomong yang nggak penting tapi mengasihkan. Nah, oke. Terus FT8. Nah, FT8 itu rame-ramenya itu sekarang ya. 4 tahun yang lalu masih JT65. Jadi mulai dari JT65 sampai jadi FT8 ya. Nah, ternyata semakin booming. Dan kenapa kok rame? Karena mungkin di situ kita mendapatkan keasikan, mendapatkan award ketika mendapatkan entity-entity yang dulu-dulunya belum pernah kita kejar. Jadi di situ kita DX tapi dengan bantuan komputer, dengan bantuan software. Nah, kok bisa-bisa? Karena nanti dipancarkan melalui RF, dengan RF ya, melalui radio juga, di-connect dengan radio, pancarkan, nah terjadi komunikasi. Nah, ini ternyata cukup banyak, nggak kalah sama DX pun. Jadi yang FT8 ini sampai 155. Wow. Nah, jadi kita nggak bisa di sini ini mengatakan sesuatu yang enak gak enak. Ternyata di mana di situ ada peminatnya, berarti kan di situ masih orang masih mendapatkan kepuasan di situ. Jadi kadang kalau mana yang lebih hebat sebenarnya jadi lucu karena semua sama-sama hebat kan gitu, sama-sama kegiatan. Nah, yang lebih bagus lagi dengan adanya beragam ini begini. Ini ada yang IOTA, Island on the Air, SOTA, Summit on the Air. Ini ada 53 suara. Berarti kan pelaku-pelaku ini kan melakukan. Jadi kemarin itu sudah sering ada SOTA ya, Summit on the Air di gunung-gunung. Dulu Mas Gali itu sering Park on the Air POTA ya. Nah, ternyata kegiatan SOTA, BOTA, POTA maupun IOTA ini bukan kegiatan nasional, ini kegiatan internasional di belahan dunia lain, di Europe, di USA ya, terus di manapun itu juga mengadakan kegiatan. Memang belum 100% semua karena kan masih dalam lingkup pengenalan juga ya, meskipun sudah sekian tahun ya, tapi kan tidak semua kondisi satu negara itu sama. Nah, contohnya kita rame-ramenya aja mungkin kalau IOTA sudah lama sekali, tapi kayak yang Summit on the Air, Park on the Air, terus BOTA ya, Beach on the Air itu sudah baru berapa tahun yang lalu, tapi itu pun juga masih jarang. Nah, sekarang yang rame-ramenya itu gunung. Kenapa kok gunung rame? Pertama, daerah yang kita tempati ini aja ada gunungnya. Nah, itu sudah modal untuk memancar ya kan. Mulai dari Sabang sampai Merauke itu Indonesia pasti ada gunungnya. Jadi Summit on the Air pasti rame. Di samping pelaku kegiatan, pelaku amatir radio ini juga, atau amatir radionya ya, amatir radio kita ini juga memang suka tantangan.
Akhirnya kayak yang dari Ponorogo, teman-teman saya juga itu ya, mereka suka tantangan, mereka mencoba memancar di ketinggian ya, di gunung. Padahal di sana itu kalau kita lihat di videonya, waduh memancar asik. Padahal di sana itu dingin ya kan, dingin banget ya kan. Nah bayangkan, makanya lain kali eh, teman-teman yang di atas sebutkan juga derajatnya sekian, ini dinginnya sekian. Kalau perlu kirim video ke saya, nanti saya tampilkan, saya tayangkan gitu ya. Nah ini keren banget nih, jadi ini asik. Jadi nampaknya kalian biasa, pada saat mancar itu penuh perjuangan. Nah saya yakin nanti chasernya atau yang hunting, wah itu akan nanti juga bisa merasakan sensasinya ya, ketika ada teman Sota Summit on the Air juga ngikuti. Nah kalau Island on the Air itu sudah pasti, karena di pulau-pulau ya, aktivasi pulau, waduh, pulau namanya pulau itu, ke satu pulau aja bisa berapa jam. Itu kemarin YB9BU Om Kade itu dia cerita pernah ke salah satu pulau itu perjalanannya 6 jam 7 jam, waduh, wah, pokoknya keren deh. Nah terus begini, oke, nah banyak komentar-komentar di bawah ini. Saya sengaja ngomong cepat, maksud saya biar menghemat waktu, tapi kan ternyata juga nggak bisa cepat ya. Nah banyak komentar di bawah. Nah di sini yang komentar itu macam-macam. Ada yang memang komentarnya kadang keras ya, tujuannya bagus, tapi kadang-kadang pemilihan bahasanya kebetulan kurang tepat. Jadi akhirnya ada teman yang sepemahaman tapi saling koreksi, dan akhirnya saling gontok-gontokan sendiri, itu juga ada. Contohnya Bu Lodia Dami. Nah Bu Lodia Dami ini dia sudah amati radio sudah lama, dia senang ya pada kegiatan. Nah ketika mengeluarkan statement, kebetulan tujuannya baik, tapi karena pemahamannya yang penulisannya dengan pemahaman amatir radionya agak beda saat 2 tahun 3 tahun yang lalu ya, akhirnya menimbulkan kritisi dari pihak lain. Nah tapi bagusnya Bu Lodia ini, dia mau menerima penjelasan dari teman yang lain. Akhirnya dia oh ya ternyata maksudnya begini, caranya begini. Itu bagus banget, keren. Nah oke. Terus ada Bu Endang, itu kalau nggak salah kepala sekolah ya, Bu Endang Sulestiawati apa enggak. Nah ini Bu Endang ini kelihatannya diam-diam menghanyutkan. Maksudnya begini, sebenarnya salah satu yang arsiteknya tulisan yang di kaos kapan hari itu ya, nah emang organisasi ini milik nenek lu. Aku sengaja nggak nyebutin merek, cuma organisasi ini emang milik punya nenek lu. Itu dalam banget. Maksudnya begini, organisasi ini adalah milik bersama, milik anggotanya ya, karena yang memilih pemimpin adalah anggotanya. Nah jadi kalau pemimpin kita itu ya jangan, ya sesuailah dengan aturan ADART yang ada, anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada. Jangan terlalu melanggar, bukan jangan terlalu melanggar, jangan melanggar bahkan, sorry. Nah jangan melanggar sedikit pun ADART, karena itu sudah komitmen bersama, diputuskan di musyawarah nasional. Nah, loh kok Pak Yusuf bilang gitu, emang ada pelanggaran? Ya ada dong. Ya enggak mungkin saya ngomong kalau nggak ada pelanggaran. Cuma seperti video yang sebelumnya, tidak perlu aib kita buka, cukup kita tahu. Nah kita doakan tidak ada pelanggaran lain lagi, jangan dibuka-buka, kecuali kepepet, enggak lah. Ya oke. Nah terus ada lagi ini komentar teman-teman lucu ini. Cak Lemper yang di Delta tuh, Victor apa kok, contohnya suka radio bagus tapi harga murah dan boleh diutang, ya mesti ae ya. Jadi teman-teman ini ya apa ya, kreatif, karena di saat nganggur santai mereka berkreasi menuliskan komentar ataupun tambahan tulisan dengan bermaksud untuk menghibur diri ya. Tapi saya ingatkan jangan sampai menyinggung teman ya, karena menyinggung teman itu nggak asik. Nah ini contoh, jadi suka radio bagus tapi harga murah dan boleh diutang, nah, itu nggak menyinggung kalau itu, tapi bener juga idenya, tapi siapa yang mau ya kan. Oke. Nah ini Pak Sulwan Dase. Wah, kan ada pilihan mojok dengan si Anu. Nah Pak Sulwan Dase itu berpikir pasti banyak yang bilang ini, kayaknya sih banyak yang akan pilih mojok dengan si Anu,
realitanya yang milih cuma dikit. Yang milih berapa tadi coba? Mojok dengan si Anu tadi, sebentar. Oh cuma 5 suara. Kenapa kok 5 suara? Mojok dengan si Anu cuma 5, jadi cuma dikit. Tapi itu realitanya terjadi kalau soal mojok. Tapi itu zaman dulu. Oke, itu contoh. Jadi ternyata dugaannya Pak Sulwan keliru. Jadi nggak ada lagi. Nah terus akhirnya Om Jeff ini dia YC0 YC0 LOU, dia ngirimkan satu video. Nah itu nanti bisa dicek, linknya bagus, tentang YL. Jadi young lady yang memancar di berbagai tempat di pulau ya, ada yang di pokoknya berbagai tempat. Tadi saya sempat ngintip sebentar tapi belum sampai tuntas, tapi next akan saya lihat. Nah terus ada lagi yang itu share itu maksudnya. Terus ada lagi, nah ada yang melaporkan postingan saya. Ternyata melaporkannya itu saya yakin itu tidak sengaja, karena maksudnya melaporkan ini dianggap postingan nggak bener. Padahal kan saya polling ini jajak pendapat. Tapi saya yakin mungkin teman-teman tadi cuma salah pencet. Jadi nggak ada niat untuk melaporkan bahwa ini postingan yang nggak bener. Karena postingan ini saya memang adakan jajak pendapat dan saya pengen bikin video ini. Oke, kembali ke ini. Nah ini Mas Ji. Wah Mas Ji ini dari Jawa Timur, kalau dari Jember kalau nggak salah. Aku suka semua, yang paling favorit jadi pengurus gak punya radio. Nah jadi makanya teman-teman di sini ini lucu-lucu, nggak tahu nyindir, nggak tahu memang bagaimana, jadi lucu. Tapi nggak apa-apa, sindir-sindiran itu nggak apa-apa, karena itu semacam kritisi ya. Nah terus ada lagi yang yang jadi ketua. Yang jadi ketua itu nggak tahu yang milih berapa nih. Tapi itu bagus sekali, berarti dia ingin memimpin kan, itu bagus, itu harus didukung sebenarnya. Nah ini ada lagi dari teman kita Nunu Herudin. Nah Om Nunu Herudin ini banyak, ada lagi yang banyak mengkritik tapi nggak punya apa-apa alias nol. Nah ini aku juga bingung. Jadi di sini, jadi saya bikin polling ini jadi komentar ajang koreksi. Saya bilang nggak nyindir ya, sindir-sindiran nggak apa-apa. Jadi ingat ya, sindir-sindiran nggak apa-apa, tapi jadikan itu suatu introspeksi kita, jadikan itu suatu pengingat kita. Jadi kita akan mikir, oh iya ya. Jadi kadang-kadang kita itu ngomong secara teori mudah, tetapi lupa dengan praktek. Contohnya begini, wah pengurus ini salah, seharusnya orang-orang dikumpulkan, diberi pembinaan. Nah semua pengurus ya pasti akan memberikan pembinaan, tapi banyak hal yang beda di lapangan. Nah kebetulan saya juga pengurus tingkat lokal, jadi tahu banget. Kadang-kadang kita punya waktu, kita ngumpulkan, ngajak teman-teman, ngundang. Nah ngundang misalkan 50 orang, yang datang mungkin bisa cuma 10. Ngundang 100 orang, karena ngundang 50 yang datang 10, kita ngundang 100 orang. Yang datang nggak tambah naik, tambah pas beralangan semua, itu juga terjadi. Nah tapi kalau kita sudah mempunyai kesepakatan, apalagi dengan sistem WA ya, ada WA grup, semua koordinasi memang lebih mudah. Nah itu realitanya. Jadi kalau sudah mengalami hal itu baru kita bisa mengucapkan. Tapi kalau belum, jangan, karena teori ini dengan lapangan kadang-kadang berbanding terbalik. Kadang ya, tidak setiap saat. Oke. Terus ada lagi, nah kan postingan itu saya memberi 6 pilihan karena banyak, ada yang baru baca, ada yang berpikir, loh Pak Yusuf ngasih pilihan kok aneh-aneh. Kegiatan amatir radio dari 13 itu kan ada yang mojok dengan si Anu, ada yang JPNR, jadi pengurus no radio ya. Padahal kan, nah akhirnya saya jelaskan bahwa ini tambahan banyak teman-teman yang menambahi, bukan dari saya. Karena nanti kalau yang mengikuti dari awal pasti tahu, tapi kalau yang nggak ngikuti kan nanti dipikir saya ngasih pilihan yang aneh-aneh gitu. Ya kenapa saya bilang aneh-aneh, ya memang aneh ya, kayak si Mas Dev itu, dia nulis pilihan jadi pengurus no radio, berarti nggak punya radio. Salah? Enggak, karena memang mungkin
realitanya ada terjadi seperti itu. Ada yang ingin jadi pengurus nggak punya radio. Bahkan ada yang jadi pengurus nggak suka hobinya, sukanya ngurus organisasinya. Ada itu. Itu bahkan bukan hanya di tingkat lokal atau di daerah, di tingkat pusat saja saya yakin ada. Dia sudah nggak hobi masih ngurusi organisasinya. Gile nggak itu kan gitu. Jadi ada juga. Jadi sebenarnya Mas Dev ini juga logis gitu loh. Ya memang itu bukan termasuk kegiatan amatir radio, tapi karena ini kita ada bukan perubahan rencana, karena ada masukan dari teman-teman, saya nggak bisa nolak ya, namanya teman itu kalau untuk hal yang apalagi hanya jajak pendapat pengen nulis begitu oke lah. Jadi pengurus no radio, jadi pengurus tanpa radio itu saya yakin mulai dari tingkat daerah, tingkat lokal sampai tingkat pusat ada. Oh, kok bisa tingkat pusat ada? Silakan Anda pikirkan sendiri. Jadi Mas Dev ini masuk akal. Mas Dev yang Charlie 5, yang Charlie, dia yang Charlie-nya 2 kali. Gak tahu dia punya pikiran naik ke Bravo apa enggak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, terus lagi ada pilihan. Itu Mas Dev itu aneh-aneh, tapi ya memang benar. Karena, nah, oke, kita lanjutkan yang lain dulu. Nah, terus ada lagi yang ya saya kira, nah jadi kesimpulannya teman-teman, banyak sekali selama 10 tahun terakhir ini banyak yang berubah. Apalagi 15 tahun yang lalu, 10 tahun aja banyak yang berubah. 5 tahun yang lalu dengan sekarang aja banyak yang berubah. Jadi peningkatan kegiatan amatir radio, contohnya kontes. Ini aja 261, ini yang cuma hanya 1 hari ya, 24 jam polling ini ya. Ini aja ada 261. Terus eksperimen antena dan radio itu ada 206. DX dengan FT8 itu ada 155. Ini banyak banget. Padahal dulu cuma beberapa itu ya 10, 20, 30 paling banter nggak nyampe 100 lah kan gitu. Nah, jadi tujuan di sini alangkah kerennya kalau kita sesama amatir radio dengan punya hobi yang berbeda itu begini. Lo amatir radio kok hobi berbeda fokusnya. Nah, karena tidak wajib saya tidak wajib harus bermain FT8. Kalau sekedar paham oke. Jadi kewajiban itu namanya kewajiban, kan tidak bisa dipaksakan karena ini hobi. Tapi alangkah bagusnya lagi kalau paham. Nah, jadi seperti itu ya. Dan sebaliknya yang FT8 juga alangkah bagusnya lagi kalau juga bisa DX communication ya, DX voice ya, maksudnya DX phone. Kalau DX communication pas sama, FT8 juga DX communication, maksudnya DX phone mode dengan suara atau digi mode ya. Nah, Morse juga demikian. Nah, Morse ini juga saya pikir sudah agak punah, ternyata enggak. Karena apa? Morse sekarang kan juga bisa decode pakai software. Jadi saya pikir semuanya semakin rame, bukan semakin, jadi kayak Morse pun juga tidak semakin sepi tapi semakin rame. Nah, ini sebenarnya ada kalimat-kalimat yang akan saya sebutkan, tapi waktunya nanti terlalu panjang, jadi itu dulu. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti nggak tahu teman-teman silakan komentar apa, usul apa yang kita bikin seru-seru, karena sebenarnya banyak sekali yang akan saya ucapkan. Tapi nanti videonya terlalu panjang jadi jenuh mendengarkannya. Oke, itu dulu. Thank you for watching. Semoga menghibur dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye bye. Amatir radio harus keren.